warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NPM terakhir 080. Saya angkatan 2022 kelas A. Di sini saya akan resum salah satu karya tulis ilmiah, yaitu artikel yang berjudul tentang bias gender dalam pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi gender. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa pendidikan itu ada 3 bentuk, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua itu pendidikan informal, yang ketiga itu pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang berlangsung di lingkungan sekolah, yang pendidikan informal itu berlangsung di lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal itu berlangsung pendidikannya di lingkungan masyarakat. Dalam artikel ini yang saya pahami itu ada 4 poin, ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama bentuk bias gender dalam pembelajaran sosiologi, yang kedua itu faktor penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi, yang ketiga itu ada persepsi guru dan murid dalam pembelajaran sosiologi, yang keempat itu ada strategi bias gender. Yang pertama itu ada bias gender. Bias gender adalah adanya penempatan perempuan sebagai subordinasi dan pelabelan stereotip. Penempatan perempuan tersebut itu ada di materi kelompok sosial, yaitu organisasi, salah satu organisasi PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Di situ dijelaskan di dalam artikel ini, di situ hanya ada gambar seorang laki-laki saja atau guru laki-laki saja, tanpa ada gambar seorang perempuan. Nah, dari stereotip tersebut, dan juga ada kalimat yang menyatakan bahwa wanita itu memiliki sifat penyayang, dan juga wanita itu cantik, dan wanita itu memiliki sifat keibuan, dan juga wanita memiliki sifat lemah lembut di situ. Dengan kalimat tersebut kayak menyatakan bahwa hanya perempuan yang memiliki sifat lemah lembut dan juga penyayang, tanpa laki-laki. Yang seperti kita tahu bahwa bukan hanya perempuan yang memiliki sifat tersebut, sifat penyayang dan juga sifat lemah lembut, laki-laki pun juga sama memiliki sifat tersebut. Itu yang dimaksud dengan bentuk bias gender dalam artikel ini yang saya pahami. Yang kedua itu faktor penyebab bias gender. Di sini di dalam artikel ini dijelaskan ada 2 faktor penyebab bias gender. Yang pertama faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Di faktor internal itu dari gurunya sendiri. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa mengapa faktor internal itu terjadi dari guru, karena guru terkadang itu kayak kurang memahami tentang bias gender, kurang ada pemahaman tentang bias gender. Yang kedua itu karena kurang ada bimbingan dari kepala sekolah atau pemerintah mengenai bias gender tersebut. Yang ketiga itu karena guru itu kurang membaca buku atau artikel tentang pengetahuan bias gender. Itu faktor internalnya. Yang kedua itu faktor eksternal. Menurut Jeli Gustiana, di situ dijelaskan bahwa dari faktor eksternal ini ada beberapa dimensi. Yang pertama itu ada partisipasi, yang kedua itu akses, yang ketiga itu proses pembelajaran. Pertama itu partisipasi. Partisipasi adalah ikut serta dalam proses belajar, yaitu kayak seperti diskusi dan juga tanya jawab yang pertanyaan dikasih oleh guru. Nah, di dalam artikel ini di situ hanya murid perempuan saja yang ikut partisipasi dalam kelas, kayak tanya jawab. Di situ hanya kebanyakan murid perempuan, sedangkan murid laki-laki itu tidak, kurang partisipasinya dalam proses belajar tersebut. Kedua itu akses. Akses adalah kesempatan atau peluang memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu seperti dalam proses pembelajaran. Jadi akses itu bisa didapatkan oleh siapa saja, kayak peluang oleh siapa saja, antara murid laki-laki atau perempuan. Jadi dalam proses pembelajaran, seorang guru itu jangan hanya berikan akses kepada murid perempuan saja. Kebanyakan yang saya temui itu, yang saya udah alami, itu hanya seorang perempuan saja. Contohnya kayak
menulis di papan tulis kayak sekretaris. Kalau di SMP saya dulu itu sekretaris yang menulis kayak menulis apa itu di papan tulis itu hanya sekretaris, dan sekretarisnya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu hanya perempuan tanpa ada laki-laki. Nah, dari situ kita harus kasih peluang untuk seorang laki-laki agar bisa dia menulis di papan tulis, dan jangan hanya seorang perempuan saja atau hanya murid perempuan saja. Yang ketiga itu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini terkait seperti pengelolaan kelas atau enggak seperti materi pada bahan ajar sosiologi. Jadi seorang guru bagaimana cara dia menciptakan kelas itu secara efektif dan efisien agar siswanya itu bisa menangkap atau mengakses pembelajaran atau informasi secara baik dan cepat paham gitu, agar siswa murid yang perempuan dan laki-laki itu bisa dapat berpartisipasi di situ, baik dalam diskusi atau enggak dalam tanya jawab yang diberikan oleh guru gitu. Yang ketiga, persepsi dari seorang guru dan juga murid. Yang pertama, persepsi dari seorang guru. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa guru tidak pernah mendengar atau mendapatkan pemahaman mengenai bias gender. Hal ini terjadi karena guru kurang membaca mengenai isu-isu tentang bias gender. Yang kedua itu dalam pembelajaran sosiologi, menurut persepsi dari guru telah di dalam pembelajaran itu telah bebas dari yang namanya bias gender, karena guru telah berusaha untuk tidak membeda-bedakan antara murid laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, persepsi dari murid atau peserta didik. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa peserta didik tidak paham mengenai tentang bias gender. Yang kedua, di dalam pembelajaran sosiologi itu dikatakan belum bebas dari yang namanya bias gender, karena peserta didik itu masih mendapatkan perlakuan yang berbeda antara murid laki-laki dan juga perempuan dari seorang guru. Yang keempat, strategi. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa strategi yang sesuai untuk memanfaatkan isu bias gender dalam pembelajaran sosiologi adalah menggunakan strategi pembelajaran inquiry yang dikombinasikan dengan strategi pembelajaran afektif. Sekian.